Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Bertemu kembali di acara Inspirasi Sukses. Tetap bersama saya Nyoman Aribowo, kerjasama Jember 1 TV didukung oleh Asa Dreamland, perumahan di tengah perkotaan dengan suasana pegunungan. Ya, pemirsa, di sesi atau periode kali ini di acara Inspirasi Sukses kita mengundang atau kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini sakjane wong kampung, wong desa, ya, tapi desa nih orang sekarang ini luar biasa karena beliau ini berada di wilayah yang sekarang ini sangat potensial. Jadi di sana di pegunungan yang indah dan kebetulan di sana ada wisata yang juga indah dan juga ada komoditas yang luar biasa yang lagi ngetren sekarang yaitu kopi dan yang lagi dikejar-kejar orang juga yaitu buah durian. Nah, pemirsa Jember 1 TV, kita akan ngobrol banyak ya dengan tokoh satu ini, tokoh yang memang merintis ya, setelah merintis berjuang di kawasan hutan untuk menjadi kawasan yang memang produktif dan menguntungkan dan bisa mensejahterakan masyarakat. Baik, tamu kita Mas Hartono. Ya. Nama lengkapnya Hartono tok atau Hartono? Hartono saja. Betul. Oh, enggak ono kelanjutan. Hartono Rengganis. Oh, jadi Hartono Rengganis karena Rengganis ini sakjane anu ya, kelompok anunya apa istilahnya LMDH-nya. Jadi Mas Hartono aslinya mana Mas? Asli Pakis. Asli Pakis. Pakis. Tinggal di Pakis. Tinggal di Pakis. Tinggal Pakis. Oke. Nah, kemudian sudah berapa lama Mas Hartono ini sebenarnya kita nanti bicara kampung durian ya, tapi sebelumnya kita bicara tentang latar belakang dulu. Mas Hartono ini asli asli Pakis. Asli Pakis. Asli Pakis. Kalau dulu Mas, awalnya dulu kok bergerak di kehutanan atau di wisata dan kehutanan ini awalnya gimana Mas dulunya awalnya? Awalnya saya menempuh pendidikan itu di pesantren Al Hasan. Oke. Al Hasan Kemiri. Habis gitu dengan perjalanan waktu, memang dulu itu kan sulit pekerjaan, Pak. Oke. Jadi waktu itu saya itu gak lama, kurang lebih dari 3 tahun di pesantren pendidikan waktu itu. Jadi nggak tega ngelihat orang tua itu waktu itu kalau pas ngirim ke pondok. Jadi SD-nya di Pakis, SD di Pakis, dekat rumah. Ya. Kemudian SMP-nya atau sanawiyah, sanawiyahnya itu saya di Al Hasan, Kemiri ya. Iya, berarti beda desa. Beda desa. Nah, kemudian waktu sanawiyah itu 3 tahun. 3 tahun. Nah, kemudian lanjut apa aliyahnya? Aliyah. Juga tetap di Al Hasan. Ya. Nah, kemudian nah ini apa sampai tuntas atau enggak ini yang enggak sampai aliyah? Untuk aliyahnya enggak sampai, Pak. Sampai kelas 2 karena Ya. ngelihat keadaan orang tua wis waktu itu Ya. saya sendiri wis gak mampu. Awalnya Ya. kita mampu masih ngelihat orang tua, ternyata terus tiap bulan saya ngeliatin wis gak mampu karena keadaan orang tua memang wis gak ini. Akhirnya saya sempat merantau. Oke, jadi pemirsa Mas Hartono ini dulu waktu SMP, SMA atau apa istilahnya? Aliyahnya itu di Al Hasan Kemiri ya. Nah, tapi ternyata hanya nyampe kelas 2. Kelas 2. Nah, beliaunya tidak melanjutkan karena beliau tidak tega melihat orang tua yang ngirim. Biasanya kan orang tua tiap apa biasanya? Tiap bulan. Tiap bulan kan orang tua ngirim ke pondok. Bawa beras, bawa makanan. Nah, Mas Hartono nggak tega melihat orang tua. Pak. Kenapa kok nggak tega? Karena orang tua saya itu kan tiap harinya kan dia buruh serabutan, jadi nggak nentu. Jadi kalau pas mau akhir bulan mau kirim kayak gitu, kadang dia itu telat, kadang kayak gitu. Mungkin harus ngumpulin dulu. Betul ya. Atau cari pinjaman kalau nggak anu ya. Betul waktu itu Pak. Memang sulit. Oke. Apa memang Mas Hartono melihat waktu itu begitu berat orang tua? Padahal sebenarnya kalau dari sisi biaya, kalau di pondok pesantren kan tidak banyak biaya ya? Sebenarnya nggak banyak biaya. Hanya makan mungkin. Betul. Cuman kalau waktu itu memang hitungan uang itu sangat berat Pak untuk cari uang. Uang saya aja dikirim waktu itu 1 bulan cuman dikirim saya 3.000. 1 bulan 3.000. 3.000. Itu di tahun berapa itu Mas? Belum krisis Pak.
Mas Hartono berarti SMA-nya, aliyahnya tahun 90-an ya? Kurang lebih. Tahun 90, artinya belum krisis. Belum. Itu 1 bulan 3.000 itu 3.000. jatahnya ya? Ya, kirim beras waktu itu 15 kilo. Oke, nah dan memang sebenarnya hanya untuk makan saja kelihatannya berat orang tua. Berat waktu itu. Satu saudara berapa Pak? Saya bertiga. Bertiga, Mas Ya. Hartono nomor? Saya pertama. Oh, apalagi nomor pertama ya? Ya. Oh, jadi melihat orang tua yang ngirim tiap bulannya itu kok berat, terus kemudian akhirnya nggak tega, Nggak tega saya. nggak tega akhirnya keluar. Keluar Kelas 2. saya, pas keluar habis gitu saya melamar kerja ke Timur Tengah, ke Arab Saudi. Cuman saya keterampilan kan nggak ini, Nggak ada. nggak ada. Akhirnya kalau ke Timur Tengah harus nyupir. Oke. Akhirnya saya belajar nyupir. Ya, jadi pemirsa karena keterbatasan biaya dan sebenarnya orang tua sih juga tidak menginginkan ya keluar Betul. ya, tapi karena beliau ini tidak tega ngeliat orang tuanya yang ngirim tiap bulan kok kayaknya soro banget gitu ya. Betul. Akhirnya beliau kelas 2 berhenti dan berniat untuk kerja ke Timur Tengah. Tapi Timur Tengah ini harus berketerampilan. Betul. Nah, keterampilan yang dipilih nyupir. Nyupir. Waktu itu sudah bisa nyupir belum? Belum Ya? bisa. Oh, terus belajarnya? Belajar pas pulang di rumah belajar sampai 6 bulan. Oke. Nah, setelah itu baru kita berangkat ke PT ke Jakarta. Ke Jakarta dulu. Ke Jakarta. Nah, terus Setelah Jakarta, karena memang di situ dites lagi, karena kita nggak Nyupirin. mahir, Nah, akhirnya sampai nunggu saya sampai 8 bulan. karena nyopir gurung mahir gitu Betul. ya. Karena baru selesai belajar sudah mau dikirim ternyata belum mahir. Belum mahir. Akhirnya 8 bulan ditahan di Jakarta. Ditahan Jakarta. Oh. Di situ suruh belajar nyopir terus. Belajar gitu ya? nyupir lagi di Jakarta. Setelah itu baru tes sampai 3 kali ternyata lolos, baru berangkat. Oke, jadi pertama ke apa? Itu Mekah ya, ke Mekah Mas. Di ya? Mekah. Jadi ya ini beliau ini ke Mekah bukan dalam rangka naik haji ini, dalam rangka untuk nyopir gitu karena nggak ada pilihan. Betul. Nah, itu berarti tahun 90 berapa? 91 92. 91 92. Nah, kemudian di Mekah nyopir. Ya apa, Mas? Rasane kerja pertama di Mekah nyopir ya apa, Mas? Apa ada temannya atau Teman ada dari Indonesia, tetangga, cuman namanya juga kerja di negara orang. ya, ya. Yang lain memang di situ kan apa ya, dari watak sifatnya itu kan beda Ya, dengan warga negara Indonesia yang dari situ. Jadi kita ya tetap bertahan walaupun kita memang berat, tetap kita bertahan, tapi lama-lama menyesuaikan, akhirnya sudah terbiasa seperti itu. Itu kerja di perorangan pribadi gitu atau di perusahaan? Perorangan. Perorangan. Jadi perorangan. Jadi kebetulan bos saya itu jadi pendidik sekolah. Jadi dia Penilik, pendidik sekolah. Jadi tiap hari itu ngecek-ngecekin sekolah itu, lihat sekolah-sekolah gitu. Ya. Jadi pengalaman Mas Hartono ini luar biasa. Berarti karena terpaksa akhirnya ke Mekah. Di Mekah itu kerja nyopir. Ya namanya di rantau ya. Apalagi Mekah ini, mohon maaf, di sana itu apa ya, lek wong di Indonesia kan sopan Mas ya. Betul. Ngelewati wong sopan. Kita kadang di sana ya sholat itu aja di cek orang melaku sak wenake gitu. Iya, betul. Terus ngomong ya teriak-teriak gitu ya. Jadi orang kalau apa belum biasa di Timur Tengah apalagi di sana itu kaget gitu Mas. Betul. Nah, itu terus 2 tahun di sana Saya 2 tahun di sana, habis gitu saya pulang cuti, ya. habis cuti keluarga, Pak. Oke. Setelah keluarga 2 tahun saya balik, habis gitu balik lagi, habis gitu 2 tahun di rumah itu 6 bulan, balik lagi sama istri. Oh, nah berarti kan 2 tahun. 2 tahun. Cuti balik. Iya. Terus 2 tahun ini nikah belum? Nikah. Setelah balik lagi habis cuti, Heeh. kita nikah. Oh nikah. Terus balik lagi. Oh nikah. Ternyata di sini ekonomi masih sulit. Masih sulit. Nah, terus Terpaksa akhirnya sama saya istri balik lagi. balik lagi. Berarti di sana bolak-balik sana 3 kali ya? 3 kali. 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Oke, nah bedanya kalau sama istri sama enggak itu? Ya sebenarnya bedanya itu kan kerja sama istri itu kalau di luar negeri khususnya di Timur Tengah itu Iya. nambah beban, Pak. Oh, malah nambah beban. Nambah beban. Soalnya kan gini, di Timur Tengah itu terus terang pekerjaan itu kan kadang istri itu
sampai malam. Pagi udah harus jam 4 subuh udah bangun karena persiapan anak sekolah. Oh, berarti maksudnya sama-sama kerja gitu ya? Oh iya, istri kerja, Mas Hartono kerja iya, gitu? kerja dua-duanya seperti itu. Tapi tinggalnya satu rumah? Tinggal satu rumah. Nyewa. Oh, tapi dua-duanya kerja? Iya, sama bos satu. Memang permintaannya dari majikan, bos dari satu, bosnya. Betul. Artinya bosnya satu, tapi dua-duanya kerja di situ? Betul. Oh, mereka saking kurangi Mas ya? Iya. Ya itu. Artinya itulah gambaran teman-teman sekalian pemirsa Jember TV, di mana ya ternyata banyak sekali era itu ya. Ya kenapa orang sampai ke luar negeri ya karena keterpaksaan. Betul. Ya dulu tinggal di Pakis, yang waktu itu juga apa ya nggak ada peluang kerja. Nggak ada, Pak. Adanya hanya hutan, tapi hutan dikuasai oleh. Nggak ada. Waktu ada, ya? itu nggak boleh masuk di hutan, Pak. Hutan dikuasai oleh perhutani waktu itu. Betul. Waktu itu nggak bisa kita masuk ke hutan, ngelola di hutan itu nggak bisa waktu itu. Jadi waktu itu masyarakat pinggir hutan ya penonton saja ya. Penonton. Tidak bisa masuk ke hutan. Betul. Cari ranting pun takut dulu waktu itu. Oh, nah ini teman-teman sekalian, jadi sebuah gambaran bahwa masyarakat di pinggir hutan ya dulu itu memang tidak dilibatkan sama sekali. Betul. Di tahun 90 sampai tahun berapa Mas mulai itu? Jadi 2025 baru 2005 baru itu baru kita sudah bekerja sama bisa masuk ke hutan. Nah, jadi artinya kalau sekarang ini mungkin ada kegiatan ya masyarakat hutan dan lain-lain, tapi sebelumnya memang masyarakat pinggir hutan ini tidak terlibat sama sekali. Tidak bisa. Nah, sehingga jangan heran teman-teman kalau dulu ada transmigrasi. Nah, betul. Ada TKI yang ke Malaysia sampai memang ke Timur Tengah. Ya karena apa? Ya karena keterbatasan peluang kerja. Intinya faktor ekonominya. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Waktu itu kan milih Mas Har, lek mau podo onoe, mending di Indonesia apa mending sana Mas? Ya kalau ada pilihan saya mending di Indonesia. Asal bisa makan, bisa ada pekerjaan gitu ya. Betul. Karena terpaksa nggak ada pekerjaan, mau nggak mau harus. Walaupun berat ya terpaksa. Berat harus tetap ke luar negeri. Jadi itu gambarannya apa Mas. Nah kemudian Mas Hartono setelah masa-masa sudah bolak-balik, akhirnya netap. Nah, waktu sama istri ini akhirnya kok balik kenapa Mas? Karena kita berpikir juga kalau kita merantau terlalu lama pun walaupun di sana juga penghasilan ya normal istilahnya gaji tiap bulan, cuman kita kalau nggak balik ke kampung otomatis kita malah nanti bingung kita mau usaha apa. Berarti memang cita-cita tidak selamanya di sana. Betul. Merantau bareng tapi di waktu tertentu nanti harus balik gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, akhirnya balik sama istri tahun? Balik sama istri itu tahun 99 tuh mungkin ya? Ya, kurang lebih itu. Nah, tahun 99 ya? 99 balik. Oke. Nah, jadi ketika balik apa yang dilakukan Mas? Pertama saya di rumah itu 1 bulan 2 bulan itu masih santai. Oke. Karena kita baru datang merantau dan alhamdulillah ya bisa dibilang betul. Gitu ya. Tapi setelah itu kok kita malah bingung masa kita mau merantau terus. Akhirnya kita waktu itu sudah bisa masuk ke hutan. Ya. Waktu itu membentuk kelompok istilahnya LMDH waktu itu. LMDH. Itu memang ada aturan pemerintah baru. Betul, gitu ya? Seperti itu. Oke, baik pemirsa Jember TV. Jadi itu sekilas perjalanan awal sebelum Mas Hartono aktif di lembaga apa LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah, nanti kemudian LMDH juga akhirnya juga sekarang dirubah lagi. Betul. Tapi nanti akan kita bahas lebih dalam pemirsa kaitannya apa itu LMDH, kemudian hari ini LMDH itu berubah menjadi apa, dan sekarang bagaimana masyarakat di sekitar hutan ini sekarang bisa berperan di hutan. Ya, nanti kita akan bahas pemirsa setelah yang lewat satu ini. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda.
bersubsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM. Ya pemirsa, jadi kita akan lanjut kembali ngobrol dengan Mas Hartono setelah sekilas perjalanan beliau yang memang sangat berat, hidup di tepi hutan dengan ekonomi yang bukan kurang lagi, ya sangat benar-benar membuat beliau akhirnya tidak tega melihat orang tuanya dan akhirnya beliau tidak meneruskan sekolahnya hanya sampai kelas 2 aliyah. Ya, dan ini saya baru tahu juga ini Australia. Akhirnya beliau merantau Timur Tengah sampai 3 kali dan awalnya bujang, kemudian sampai dengan nyonyanya akhirnya juga berangkat lagi karena merasa waktu itu tidak ada harapan pekerjaan. Nah, begitu sudah balik ke sana, terus kemudian sama keluarga 2 tahun, balik ke sini, akhirnya memilih untuk berjuang secara ekonomi, merintis, tetap tinggal di desanya, di Pakis, di pinggir hutan. Nah, dengan aktif atau mulai masuk hutan karena ada program pemerintah. Betul. Namanya waktu itu LMDH. LMDH. Artinya bahwa perhutani sebagai BUMN yang mengelola kawasan hutan diwajibkan membentuk LMDH, artinya kelompok masyarakat yang nanti bekerja sama dengan perhutani. Itu gimana Mas, itu bentuk awal gimana dulu itu? Awal LMDH membentuk LMDH itu dulu kita ngumpulin anggota. Ya. Jadi waktu itu untuk menjadi ketua itu, menjadi pengurus itu bingung, nggak ada yang mau. Jadi karena memang desa kabeh. Betul, karena memang orang desa. Yang kedua itu yang kita mau kerjakan bagaimana, kita kan nggak paham. Masih nggak terbiasa di organisasi. Terus ini kan organisasi ini kan sosial. Ya, kan bayarannya. Nggak ada gajinya, nggak ada ininya semua. Akhirnya kita itu ya ada yang dampingi waktu itu, teman-teman yang dampingi waktu itu dari SDM Press. Dari SDM Press. Jadi apa ada teman LSM itu, SDM Press itu waktu itu Mas Bambang lagi bujang tuh dampingi.
ke masyarakat, kita dampingi, habis gitu baru kita mau bentuk kelompok seperti itu. Nah, setelah kita terbentuklah LMDH waktu itu kita notariskan, habis itu bekerja sama dengan pihak perhutani. Waktu itu namanya udah Rengganis. LMDH Rengganis memang dari awal. Karena cari nama waktu itu nggak asal muncul Rengganis, karena ada filosofinya juga. Ternyata di situ ada asal usulnya. Memang dari gunung itu namanya Gunung Rengganis, dan ini yang kita kelola kan Gunung Rengganis. Makanya LMDH itu kita kasih nama dulu itu kasih nama LMDH Rengganis seperti itu. Oke, jadi memang dengan dasar bahwa gunung yang dikelola hutannya itu adalah Gunung Rengganis. Gunung Rengganis. Gunung Rengganis itu bagian dari Argopuro, betul, di bawahnya. Jadi dulu Putri Rengganis cerita orang tua kakek kita yang zaman dulu itu. Jadi kalau apa ya, kalau istilahnya pas santai katanya Dewi Rengganis itu turunnya itu ke Desa Pakis katanya dulu. Jadi ke kawasan yang kita kelola, terus tempat mandinya katanya orang dulu itu cerita-ceritanya. Makanya kita kasih nama lembaga itu lembaga LMDH Rengganis. Nah, Mas, bentuk kerjasama dengan perhutani waktu itu seperti apa? Bentuk kerjasamanya? Jadi kalau kerjasama dulu itu LMDH dengan pihak perhutani itu ada PKS-nya, Pak. Perjanjian kerjasama. Jadi di situ dicantumkan hak dan kewajibannya. Nah, cuman waktu kita ngelola dulu itu kan kita ngikuti dulu. Perjalanan waktu itu kita ngikuti dulu. Jadi hak dan kewajibannya itu cuman dengan perjalanan waktu akhirnya masyarakat itu nggak bisa berbuat apa, karena memang yang punya aturan di situ kan di perhutaninya. Kita hanya mitra. Jadi kalau kita nggak mengikuti ya otomatis ya nanti bisa juga divakumkan, istilahnya nggak berjalan nanti PKS-nya seperti. Jadi kita ngikuti. Akhirnya lama-lama kok ya banyak keberatan dari anggota seperti itu untuk mengelola di hutan. Kenapa? Begitu ada kegiatan tebangan, hal yang lain, hak kelolanya itu banyak yang nggak bisa dikelola lagi. Jadi itu sudah kayaknya sudah terputus dari hak kelola yang kita awal itu. Jadi masyarakat yang pertama ngelola di peta ini. Nah, setelah tebangan waktu itu nggak bisa ngelola lagi. Nah, dengan perjalanan waktu akhirnya ada program dari pemerintah itu namanya program BS, Perhutanan Sosial. Maka itu di tahun berapa? Itu 2017. Oke, jadi sebenarnya pemirsa, niat pemerintah dengan meminta perhutani mewajibkan membentuk lembaga LMDH itu kan intinya kan ada sebuah konsep hutannya harus lestari, masyarakat hutan sejahtera. Betul. Jadi konsep pengelolaan hutan itu sebenarnya yang diwajibkan ke perhutani itu adalah hutan lestari, masyarakat hutan sejahtera. Nah, tapi ternyata dengan program itu belum berjalan seperti yang diharapkan. Belum yang sesuai yang diharapkan. Akhirnya pemerintah membentuk lagi program namanya PS, Perhutanan Sosial. Apa bedanya, Mas? Kalau perhutanan sosial itu, Pak, bedanya jadi kita itu kelompok harus mengajukan dulu persyaratan. KK, KTP, jadi anggota yang tergabung dalam LMDH itu mengajukan semua persyaratan, habis itu di Vertek. Kalau sudah terpenuhi semua persyaratan itu dikirim ke Kementerian KLHK, sudah Vertek, baru terbitlah SK. Waktu itu SK terbit itu namanya SK Kuling KK, kemitraan masih, walaupun BS tapi kemitraan. Kemitraan dengan perhutani. Betul. Tapi dengan perjalanan waktu ada program lagi namanya KHDBK. Kita ngajukan lagi kemarin 2019 kita ngajukan. Alhamdulillah sekarang sudah terbit untuk Rengganis itu SK KHDBK. Itu hak kelola HKM, Mbak. Jadi kelolanya kemasyarakatan. Itu yang kita kelola di KPS Rengganis. Makanya sekarang KPS Rengganis itu sudah nggak bekerja sama dengan perhutani, tapi langsung dengan kementerian. Ini yang perlu dipahami oleh pemirsa Jember TV dan masyarakat keseluruhan ini, bahwa memang hutan itu sebenarnya milik negara. Betul. Yang mengelola adalah Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Perhutani itu sebenarnya hanyalah perusahaan yang kemarin itu istilahnya diberi hak kelola oleh negara mengelola hutan. Betul. Nah,
Jadi jangan salah bahwa yang punya hutan itu bukan perhutani sebenarnya. Betul. Yang punya hutan adalah negara. Negara. Nah, sekarang hari ini ada program terbaru namanya KHDPK, Kawasan Hutan dengan Pengelolaan khusus. Artinya apa? Perhutani sudah tidak terlibat lagi. Betul. Ya, jadi 50% hutan di Jawa itu sudah diambil alih kembali atau ditarik kembali oleh negara, dikelola langsung oleh negara lewat kelompok-kelompok tani hutan. Betul. Nah, sudah nggak ada berhutani lagi. Ini yang banyak masyarakat tidak tahu. Mas. Betul. Nah, termasuk sekarang apa namanya apa kelompok KHDPK lah. Kalau Rengganis sih namanya apa LMDH-nya sekarang kan bukan LMDH lagi kan? KPS. Kelompok Perhutanan Sosial. Nah, jadi sekarang ini Rengganis namanya kelompok Perhutanan Sosial. KPS Rengganis. Yang anggotanya Anggota yang sudah ber-SK 536, kalau yang belum masuk ke SK jumlah kurang lebih ada 700. Nah, luasan yang dikelola Mas berapa? 1031. 1031 hektar. Jadi KPS Rengganis ini sekarang mengelola 1031 hektar. Bayang no, 1031 hektar. 500 anggota, berarti rata-rata 2 hektaran ya. Betul. 2 hektar. Nah, kemudian nanti hasil dari sekarang apa mayoritas durian sama kopi. Betul. Nah, ini hasilnya terus negara kita setor ke negaranya apa? Mas, berupa apa? Kalau dulu kan bagi hasil dengan perhutani. Kalau sekarang setor ke negaranya berupa PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Itu berapa persen, Mas? Di situ sebenarnya murah, cuman untuk saat ini karena memang kemarin kan masih tahap untuk transisi jadi masih ini ke RKPS-nya. Jadi kita masih belum bayar. Nanti kalau sudah selesai, karena nanti tahapan itu yang harus kita istilahnya dijalankan oleh kelompok waktu itu, kewajibannya penandaan batas luar juga penandaan andil, RKPS baru RKT. Habis gitu baru nanti membentuk GANIS. GANIS itu nanti yang SIPU istilahnya yang punya akunnya pemerintah. Jadi itu nanti lewat GANIS itu untuk pembayaran PNBP seperti itu. Jadi tersistem ya. Oke. Nah, apa bedanya bagi masyarakat Mas untuk yang sekarang ini? Bedanya bagi anggota KPS. Iya. Bedanya gini, kalau LMDH itu dulu hanya pengakuan itu sebatas dengan pihak perhutani, pemerintah belum ini. Nggak ikut-ikut ya. Betul, makanya kalau langsung negara. Kalau langsung negara, sekarang udah langsung negara, makanya fasilitas bantuan pun sekarang sudah ada di ini ya peraturan pemerintah itu. Jadi udah bisa, DD pun bisa sekarang dialokasikan berapa persen untuk PS perhutanan sosial seperti itu. Kalau dulu nggak bisa. Dan masyarakat Mas dengan contohnya Mas Hartono aja lah. Nanti masyarakat dengan sekarang bekerja di hutan, kerjasama mengelola hutan, sudah bukan berhutani lagi kan? Betul. Langsung ke pemerintah, itu ya apa yang dirasakan sekarang? Alhamdulillah lebih tenang sekarang karena kita memang satu masukan dari petani itu lebih tenang sekarang daripada dulu masih bekerja sama dengan pihak perhutani. Kenapa? Ya mohon maaf. Kalau dulu itu sebenarnya ya perhutani itu dari perusahaan aturannya itu udah bagus kalau saya lihat. Cuman oknum aja yang dari atasan itu sudah bagus tapi ke bawah itu kadang-kadang arogansi segala macam. Makanya itu yang sering betul. Jadi seperti itu. Kalau dari sisi hasil Mas? Kalau dari segi hasil alhamdulillah dengan adanya perhutanan sosial ini sangat membantu. Jadi 80% itu memang jauh karena perhutanan sosial ini memang hak kelolanya sudah dilindungi secara hukum, jadi masyarakat pun udah lebih tenang untuk mengelola di hutan. Terus dari hal-hal lain juga nggak dibatasi selama masih di situ ada ruang, jadi bisa dimanfaatkan untuk menanam agronya di situ bisa ditanam. Kalau dulu nggak bisa. Kalau Mas kaitan kelestarian hutannya ya apa itu? Kalau kelestarian hutan, alhamdulillah untuk KPS Rengganis ini jadi fakta itu kemarin teman-teman dari Latin juga cek langsung ke lapangan, alhamdulillah bagus karena kita memang sosialisasi dengan adanya PS ini, program PS dari pemerintah bukan berarti kelompok atau petani masuk hutan itu bukan merusak hutan, tapi kita justru melestarikan, melindungi hutan. Bentuknya apa Mas? Bentuk melestarikannya jadi juga nanam juga gitu? Kalau di KPS Rengganis itu yang kita sosialisasikan mulai dulu, tetap kita menanam
istilahnya hutannya tetap terjaga, yang kosong kita tanami agro kayak durian, pukat, manggis seperti itu. Apapun yang bisa menghasilkan buahnya untuk petani memang kita suruh tanam ke petani. Dan itu tanaman yang memang bagi hutan juga betul bagus ya, kayak durian dan lain-lain itu. Betul. Oh, termasuk tanamannya juga melestarikan hutan. Betul seperti itu. Oke. Jadi win-win lah ya, podo enaknya. Betul, hutannya lestari, masyarakat sejahtera. Jadi konsep pemerintah yang tadi disampaikan bahwa hutan lestari, masyarakat sejahtera ini relatif sekarang sudah terbentuk ya Mas ya? Alhamdulillah. Berarti koordinasinya sekarang bukan perhutani tapi dengan Dinas Kehutanan ya? Dinas Kehutanan, tapi kalau di Jember itu dengan JDK, Cabang Dinas Kehutanan Jember itu yang bawa. Oke. Terus kalau gangguan-gangguan Mas? Untuk gangguan alhamdulillah ya untuk saat ini ya aman-aman saja. Ya. Namanya juga organisasi, apalagi ini kan ya menyangkut di hutan dengan keluasan 1031. Ya, tapi alhamdulillah dengan gangguan gini rintangan, alhamdulillah kita bisa atasi. Yang penting masyarakatnya kompak ya. Betul. Ya. Dan akhirnya salah satu kan tadi KPS Rengganis. Nah, terus opo hubungannya sama Kampung Durian ini, Mas? Ini lagi kalau Kampung Durian ini sebenarnya usaha, kalau di desa itu BUMDes. Ya. Tapi kalau di KPS itu induknya, kelompok perhutanan sosial. Induknya, jadi betul mendirikan unit usaha. Unit usaha tergantung di situ dari kelompok itu memang di situ apa yang potensinya apa. Kalau di Rengganis ini ada potensi durian, bisa membentuk KUPS durian. Ada kopi, bisa membentuk KUPS kopi. Nah, karena wisata berhubung di sana ini ada potensi tempat wisata, maka KPS Rengganis membentuk KUPS wisata, kelompok usaha perhutanan sosial seperti itu. Oke, jadi kelompok usaha perhutanan sosial itu bisa macam-macam. Betul. Bisa berbasis komoditas. Betul. Misalkan durian, kopi atau pisang atau lain ya. Betul. Atau juga berbasis potensi yang lain, misalkan wisata. Betul. Nah, akhirnya Kampung Durian terbentuklah Kampung Durian itu. Betul. Dan ternyata proses mendirikan atau menjalankan atau membuat Kampung Durian seperti sekarang juga tidak mudah. Betul. Karena itu pernah gagal 2 kali. 2 kali gagal. Oke, pemirsa, jadi seperti apa dulu merintisnya Kampung Durian dan awalnya seperti apa, dan nanti akan kita bahas khusus lagi. Yang penting hari ini tadi dari segmen ini tadi Mas Hartono menceritakan bahwa orang tuh yang penting tidak boleh menyerah. Betul. Ya, ngelihat hutan itu kan kayaknya kalau mau masuk ngeri gitu Mas. Tapi begitu dimasuki, ditekuni, karena itu kan benar-benar ngelola kawasan hutan dengan membuat tanaman kopi dan lain-lain. Ya kerjanya di hutan ini. Iya, tiap hari. Ya. Artinya dibayangkan tuh ngeri, tapi ketika dijalani dan dinikmati ternyata ya nikmat dan menghasilkan juga ya. Betul. Oke, jadi pemirsa, jadi jangan melihat sesuatu itu hanya dari luarnya, seperti durian, seperti hutan ya. Ternyata sesuatu itu kalau dijalani ya itu tidak semengerikan, tidak seburuk atau tidak istilahnya menakutkan seperti yang kita bayangkan. Seperti hanya buah durian dan hutan, dan itu sudah dibuktikan di Mas Hartono di Pakis. Kita akan sambung setelah yang lewat satu ini. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah,
agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM. Ya baik pemirsa, kita tiba pada segmen berikutnya, segmen terakhir, tetap dengan Mas Hartono, pengelola Kampung Durian, Ketua KPS Rengganis. Nah tadi sudah disampaikan apa bedanya KPS Rengganis dengan Kampung Durian. Ternyata Kampung Durian ini adalah unit usaha dari KPS Rengganis, ya, yaitu wisata Kampung Durian. Nah berdirinya seperti apa? Karena dulu memang notabene ini bukan lokasi wisata sebenarnya atau bukan usaha wisata. Nama Kampung Durian ini sebenarnya dulu launching buah durian di Desa Pakis sana. Nah itu seperti apa Mas? Dulu tahun berapa itu muncul Kampung Durian dulu lah? Kalau Kampung Durian itu kurang lebih itu 2017 ya? Ya. Zaman Bu Faida berarti? Ya, zaman Bu Faida waktu itu. Jadi Kampung Durian itu bukan wisata tapi launching buah durian. Buah durian. Desa Pakis kan gitu. Karena banyak di Pakis juga di kawasan hutan waktu itu banyak buah durian, akhirnya di launching. Nah, setelah itu baru berproseslah saya mulai merintis dengan teman-teman merintis waktu itu. Jadi yang sungai ini tempat pembuangan sampah yang kumuh akhirnya kita bersihkan waktu itu. Tapi karena kita dulu tempat pembuangan sampah itu? Pembuangan sampah. Jadi sampah warga itu buang pecahan kaca, beling di situ. Jadi kumuh situ. Akhirnya pas waktu itu kita beli sak goni ya, tempat kayak pupuk waktu itu. Jadi kita taruh gerasak batu kecil. Itu ditumpuk waktu itu. Nah, pas waktu itu saya belikan terpal, habis itu untuk pemandian anak kecil. Di tahun berapa itu? Itu 2017-18. Oh, 2017. Coba merintis ya. Merintis. Untuk pemandian. Betul. Oke, itu hanya bertahan 1 tahun. Waktu itu kok rame. Setelah rame, habis itu kita buka lagi. Nah, setelah kita buka lagi, waktu itu gagal lagi. Pas itu kena pas COVID. Gagal lagi sampai habis itu 2 tahun. Gagal, cuman kita tetap walaupun waktu itu kita gagal tetap tiap hari kadang-kadang kita ada kegiatan. Namun anggota waktu itu karena ya nggak ada penghasilan apa-apa, akhirnya menyerah juga. Namun saya nggak pernah menyerah waktu itu dan COVID pas akhir, alhamdulillah kami dengan
pengurus waktu itu ada 2, saya dengan bendahara waktu itu diajak studi banding ke Jogja oleh Kementerian waktu itu Jabal Nusra. Jadi dari Kementerian KLHK untuk studi banding ke Jogja 4 hari. Oh, dari kementerian itu mengajak Rengganis untuk survei ke Jogja. Ke Kaitan Jogja. wisata. Kaitan wisata kelompok. Waktu itu tingkat nasional ada 14 kelompok. Oke. Nah, habis gitu setelah pulang dari Jogja baru kita 1 minggu kita ngumpulkan anggota. Bentar Mas, di Jogja itu apa yang dilihat Mas? Wisata. Kenapa kok diajak ke Jogja? Terus apa yang dilihat Mas Hartono dan mungkin menginspirasi lah? Lah, di Jogja itu ternyata saya sangat tertarik karena yang di Jogja itu kelompok masyarakat mengelola di kawasan hutan yang tanpa merusak hutan dan tanpa bangunan-bangunan yang biaya yang besar. Ternyata di situ bisa mendapatkan uang-uang, pundi-pundi uang itu penghasilan yang besar. Bahkan di Jogja itu ada 1 pohon. Itu yang menjadi ketertarikan saya, kesemangatan. 1 pohon itu bahkan 1 tahun mau disewa dengan Pertamina, infonya dari pengurus di situ itu 2M, nggak dikasih. Apa manfaat dari pohon ini? Ternyata wisata di puncak di Jogja itu yang dikelola oleh kelompok dengan pengelolaan HKM di sana itu 1 pohon ini memang view-nya itu jadi dibikin kayak tangga ke atas, begitu ada dia foto, jadi di bawah itu ada danau. Jadi seakan-akan begitu foto dia terbang langsung ke danau. Itu sekali foto itu 25.000. Lah dari situ saya itu ketertarikan. Terus pindah tempat yang lain, wisata juga di alam waktu itu tidak ada tempat-tempat yang ini ya. Cuman hanya jalan itu dibentuk muter-muter di pinus. Dan waktu itu Presiden Jokowi sempat datang. Padahal kalau saya lihat ke sana apa yang dilihat? Lah, baru nggak punya hal yang menarik gitu ya. Betul. Sebenarnya. Akhirnya tempat kami ini ada sungai yang bersih turun langsung dari gunung. Kenapa nggak kita kelola waktu itu? Nah, itu jadi inspirasi yang saya dapat dari sana. Akhirnya saya pulang. Terus saya kumpulkan kelompok. Lah itu yang saya sangat miris, cuman kadang-kadang sekarang saya alhamdulillah. Jadi waktu saya pulang ngumpulkan kelompok waktu itu anggota ada 23. 23 orang. 23 orang. Dari semua anggota perwakilannya. Betul, 23 orang. Atau pengurus itu Mas? Pengurus sama anggota. Oh, pengurus sama anggota. Perwakilan gitu ya. Perwakilan. Nah, habis itu udah sepakat modelnya itu model saham, patungan untuk model untuk buka wisata merintis yang baru, merintis. Ya. Dari inspirasi ke Jogja, melihat-lihat, ada ketertarikan, wah ini bisa diterapkan. Betul. Di Pakis, akhirnya dikumpulin, terus sepakat merintis lagi. Merintis lagi. Di tahun berapa itu Mas? Itu tahun 2022. 22, oke. Ya. Nah, terus? Setelah itu dari 23 ini justru begitu mau dieksekusi, sudah mau kita jalankan, ternyata yang ikut itu hanya orang 7. Orang 7. Kenapa? Yang lain itu trauma masa lalu yang kita kelola nggak dapat apa-apa. Artinya kadung ngetoknya duit, betul, nggak balik kayak gitu. Terus akhirnya 7 orang yang mau. 7 orang. Urunan berapa waktu itu? Waktu itu kita urunan 5 juta, ada yang 3 juta. Oh, artinya nggak sama ya? Artinya saham gitu ya? Betul, model saham. Oke. Nah, setelah gitu perjalanan waktu kita hanya bikin 3 glamping. Nah, jadi itu pemirsa kalau mungkin tahu ya, kalau di YouTube foto-fotonya Kampung Durian, wisata Kampung Durian itu ada tenda lah di pinggir di pinggir sungai itu ya. Betul. Itu kan wajahnya itu sebenarnya. Iya. Ada tenda pinggir sungai itu. Nah, itu awalnya berapa Mas? 3 saja ya. Ya mungkin saya ke sana ya, awal sempat ke sana dia. Iya, betul. 3. Nah, itu dengan biaya total berapa yang urunan tadi itu? Urunan itu jadi satu tenda itu habis 5 juta. 5 juta. Dengan kayu-kayunya dan lain-lain. Betul. Lah pas gitu kita buka belum punya kafe, belum punya kamar mandi, itu hanya satu numpang di musola. Ya. Akhirnya pas hari raya Idul Fitri ternyata ramai. Nah, begitu ramai dengan hasil waktu itu kita nggak ada karcis. Hanya penitipan, penitipan kendaraan. Dari hasil itu kita baru untuk menambah glamping.
Oke. dan bikin kafe. Nah, setelah itu karena ramai, akhirnya anggota yang 23 tadi itu yang nggak ngikut, akhirnya ngikut lagi. Karena sudah ramai jalan seperti itu. Nah, itu perjalanan. Nah, yang miris itu waktu kita sama anggota, waktu itu sama pengurus 7 orang ini, bulan puasa, pas gitu kita lagi bersihkan di sungai, jadi masyarakat itu sinis ngelihat kita kayaknya. Jadi apa, wong dulu aja wis gagal, betul. Waktu awal-awal ya, karena pernah gagal 2 kali. Betul, apalagi yang mau ini sempat kayak gitu. Cuman kita nggak pernah putus asa. Ingat dulu waktu kita apa ya, kalau kita berusaha jangan pernah kita patah semangat, karena kegagalan itu bukanlah kegagalan segalanya, itu awal dari kesuksesan. Kalau di ilmu motivasi Mas, orang gagal itu orang yang berhenti. Betul. Ya, tapi kalau orang itu masih belum berhasil jalan lagi, belum berhasil coba lagi, itu belum boleh atau nggak boleh dikatakan gagal. Itu masih proses saja. Ya, proses menuju keberhasilan. Nah, itu kan terbukti Mas ya. Alhamdulillah dengan kita, kegigihan kita, kesabaran kita sama anggota, sama pengurus, alhamdulillah. Jadi KPS Rengganis Wisata Kampung Durian itu bahkan bukan tahun yang sekarang, tahun kemarin 2024 itu teramai di Jember. Bahkan kita sampai nolak. Pengunjung itu sampai tembus 6.000. 6.000 pengunjung. 6.000 dengan tempat yang mungkin ya kalau hutannya luas ya, tapi kalau kawasan wisatanya kan juga terbatas ya. Betul. Parkirnya terbatas. Jadi kita sudah dan saya merasakan Mas, memang kalau minggu itu di Pakis itu kayak ya benar-benar kayak di kota itu sampai macet gitu. Betul. Nah, itu sampai 6.000 orang Mas. Sampai 6.000. Kalau pas libur-libur, pas tahun baru kayak gitu. Nah, memang ini Mas, kan biasa ya orang itu kalau lagi itu tidak ada apa-apa, orang diem. Betul. Tapi begitu kita berhasil, nah orang kayak semut itu rebutan, sing macam-macam apa, ya istilahnya ngincer lah. Betul. Ya itu dialami juga ya di kamu. Ya, awal-awal itu orang cuek bahkan sinis. Tapi begitu berhasil, orang rebutan mau mengklaim, mau ikut serta atau bahkan mungkin mau mengambil alih dan seterusnya. Nah itu gimana Mas? Ngalami ya seperti itu gimana Mas? Jadi sebenarnya kalau di KPS Rengganis itu khususnya di kita hak kelola di KPS-nya kita udah jelas aturannya. Jadi yang bisa ngelola di situ itu yang sudah masuk di SK. Di Kulindaka, anggota sudah ya. Jadi kalau bukan SK-nya kementerian lagi Mas. Betul. Dari kementerian. Langsung SK dari kementerian. Jadi kalau bukan masuk di SK, jadi itu bukan anggota, nggak bisa ikut campur di situ. Jadi kita udah dilindungi secara hukum dalam pengelolaan, termasuk di wisata. Wisata ini jadi ada SK-nya tersendiri. Jadi di situ bukan berarti usaha di situ buka wisata, bukan SK-nya dari kelompok, bukan, tapi itu sudah SK-nya yang sekarang dari JDK. Kalau bicara prestasi, ada pengakuan Mas, kayak dari kementerian? Atau alhamdulillah, Rengganis itu waktu kita mendapatkan SK Kulindaka menjadi role model Kulindaka Jawa Timur. Jadi Rengganis itu menjadi role modelnya Kulindaka Jawa Timur. Jadi itu prestasi, ya alhamdulillah. Sebenarnya kesuksesan itu jadi anggota, kesemangatan, kekompakan dari anggota juga pengurus seperti itu. Akhirnya dinobatkan menjadi role modelnya Kulindaka Jawa Timur. Kenapa kok dianu role model Mas? Karena dari sisi apanya? Apa manajemennya? Satu, apa organisasinya begitu? Satu dari organisasi, yang kedua di situ kan dari kawasan yang kita kelola itu bagus, dari kesejahteraan juga ke anggota seperti itu. Jadi role model itu bukan cuman asal turun langsung ditunjuk, enggak seperti itu. Jadi pemerintah mungkin dari kementerian juga menilai dari sisi-sisi yang lain seperti itu, termasuk usaha-usaha seperti itu. Oke Mas, nah itu ya, selain dampak ke anggota, saya lihat itu kan masyarakat desa Pakis yang artinya jalur yang menuju ke Kampung Durian itu kan juga sekarang luar biasa ya. Satu sisi rame, kadang ada orang yang nggak suka, tapi ternyata banyak orang yang suka dengan apa? Bisnisnya. Betul. Termasuk dalam hal durian. Betul. Dulu mereka itu kalau mau jual durian, ketika panen beliau banyak orang turun. Betul. Ke bawah, jual di pinggir-pinggir jalan di bawah. Tapi sekarang pembeli itu naik.
Nah, sehingga mereka tinggal pasang-pasang banner aja, pasang-pasang banner di depan rumah. Kadang ya durian, bukan kadang, banyak sekali durian di depan-depan rumah begitu. Betul. Mulai sepanjang perjalanan. Nah, ini kalau menurut Mas Hartono dampak ini terhadap masyarakat di Desa Pakis ini seperti apa, Mas? Keberadaan wisata Kampung Durian, Mas? Dengan adanya wisata dampaknya luar biasa. Termasuk kenapa Kampung Durian sampai saat ini bisa bertahan, itu nggak lepas juga dari doa-doa masyarakat yang ada di tepi jalan. Kenapa? Jadi di situ sekarang itu biasanya hari Sabtu, Minggu mendung. Nah, jadi orang yang mau jual durian itu mendoakan semoga besok nggak hujan kan, karena dia itu dengan adanya wisata dia bisa jualan depan rumahnya. Minimal pasti, Mas, saya yakin nilai jualnya meskipun tidak semahal kalau di bawah, Betul. tapi juga dia secara keuntungan artinya dia juga tetap masih lebih banyak ketika orang datang, karena orang datang ini lebih murah, tapi bagi orang pakai sendiri penjualnya juga masih lebih menguntungkan dengan didatangi kan gitu, Mas. Betul. Nah, selain duriannya juga mungkin yang bisnis yang lain atau usaha yang lain bagi masyarakat mungkin warung, toko itu juga. Alhamdulillah dengan adanya wisata, jadi warung-warung yang menuju ke Kampung Durian ini sangat ramai. Jadi sampai stok itu sampai kurang, akhirnya sebelum ada Kampung Durian biasanya itu kalau orang biasanya orang desa itu biasanya kulaan ngambil barang itu ya kadang 20 hari, 10 hari. Dengan adanya kampung wisata Kampung Durian itu kadang 2 hari terus kayak gitu, termasuk orang-orang selain di Desa Pakis itu bisa buka usaha di sana. Kayaknya malah bukan kita kolaan ke bawah ya, malah salesnya naik. Sales yang naik. Jadi sales produk pabrikan itu mulai mie instan, mulai minuman macam-macam tuh sampai naik, saya lihat tuh. Ya langsung. Nyuplainya langsung kan. Betul. Karena lihat potensi bisnisnya ya. Betul. Kalau putaran uang kira-kira bisa diprediksi, Mas, dari sisi global lah, global. Kalau dari sisi mulai wisatanya sampai ke mungkin masyarakat ini kira-kira kalau hari Minggu itu bisa beredar uang berapa itu kira-kira tuh? Kalau 30 juta lebih, Mas, mungkin ya. Kalau kemarin tidak hanya Kampung Duriannya ya, betul. Juga. Jadi berputaran uang yang masuk Kampung Durian kalau hari-hari libur. Kalau hari libur biasa, hari Sabtu Minggu itu ya kisaran sekitar 150 sampai 200 juta. Itu nanti ke durian, ke pedagang kaki lima, terus juga ke wisata gitu. Jadi berputaran uang. Tapi kalau libur weekend itu bisa sampai 400-500 juta. Iya. Kenapa? Saya cek sendiri. Jadi di warung-warung itu sampai yang bekerja itu satu warung kafe itu sampai 4. Jadi itu begitu saya cek ternyata itu satu warung bisa habis mie itu satu hari kurang lebih 17 dus. Ya itu minyak aja, lain kopi yang lain. 17 dus, satu dus itu berapa biji, Mas? Berapa? Apa 42 kayak itu, apa 40 kayak gitu. Iya. Itu lain sama yang lain. Itu jadi satu warung itu ya. Betul. Jadi itu sampai ada. Itu yang nggak terduga ya, Mas? Betul. Oke ya, ini menjadi atensi ya pemerintah bahwa hal-hal yang seperti ini memang harus didukung karena ini bisa menarik putaran uang ya dari luar ke desa. Sehingga memang masyarakat desa akhirnya benar-benar bisa menikmati. Tapi itu memang dirasakan, Mas ya? Ya sangat dirasakan. Ini berarti anggaplah 3 tahun sekarang ya. Kalau 2000 anggaplah puncak keberhasilan Kampung Durian kan 2022 sampai sekarang lah ya. 3 tahun. Itu menurut Mas Hartono ini benar-benar dirasakan ya oleh masyarakat? Sangat dirasakan, ya terutama sekarang itu biasanya yang anggota yang ikut ngelola sangat merasakan, termasuk masyarakat. Kenapa? Karena kita itu kan memang di KUPS ini nggak lepas dari kelompoknya, kelompok perhutanan sosial. Dari hasil wisata ini kita alokasikan itu untuk sosial, termasuk rekening masjid, kalau ada kifayah, ngecor jalan. Kita ngecor jalan itu jalan desa. Jadi kita hasil dari pembagian dari saham itu. Seperti itu. Berarti itu 1 bulan miliaran sudah, Mas ya? Ya alhamdulillah kalau memang globalnya itu istilahnya ke warung-warung tempat yang lain, ke pedagang yang lain itu bisa Ya, jadi bisa 1-2 miliar tuh 1 bulan tuh. Jadi luar biasa pemirsa. Ini juga menjadi
perhatian pemerintah daerah. Betul. Dan bisa menjadi percontohan, dan mudah-mudahan yang begini memang harus kita sebarkan, Mas. Betul. Ya, kita bisa juga ngomong nanti ke pemerintah daerah, juga termasuk mungkin di desa-desa lain juga bisa membantu, meniru. Dan ini ada, Mas, nanti program-program, karena ada Kementerian Desa, ini kan artinya bisa kolaborasi. Betul. Ada Kementerian Desa, ada Kementerian Pariwisata, kemudian juga ada ekonomi kreatif. Itu juga masalah pangan juga, Mas, ya, karena di sana juga menjadi industri kaitannya dengan pertanian. Ya. Jadi ini luar biasa pemirsa. Jadi kira-kira Mas Hartono mungkin ada yang mau disampaikan ini untuk masyarakat lah tentang pelajaran yang Mas Hartono alami mengelola Kampung Durian nih, Mas. Terutama Kampung Durian yang lagi jadi perhatian nih. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman khususnya ya masyarakat Jember dan sekitarnya juga ya lebih super khusus untuk kelompok perhutanan sosial, monggo kita jangan pernah menyerah, buka usaha seperti yang kita jalankan di KPS Renggani Suka Wisata. Jadi tempat lain bukan berarti wisata itu harus seperti Kampung Durian, tapi yang penting kesemangatan. Buka wisata itu tergantung dari potensi yang ada, kita tergantung mau memolesnya bagaimana. Yang terpenting target wisata itu kepada siapa. Jadi dari tempat itu yang pasnya kepada siapa. Yang pertama itu yang kita bagi pengalaman. Jadi wisata itu target yang pertama itu untuk anak kecil, baru ke dewasa, baru ke orang tua. Jadi jangan pernah menyerah. Monggo untuk teman-teman khususnya kelompok perhutanan sosial atau kelompok-kelompok yang lain, karena apa? Dengan adanya wisata kita bisa buka lapangan pekerjaan. Siapa lagi kalau bukan kita? Ayo kita teman-teman semangat, jangan pernah menyerah. Terima kasih. Ya, dan Mas Hartono plus teman-teman di KPS Renggani siap ya berbagi. Siap. Ya, siap tukar pengalaman. Betul. Ya, dan tadi disampaikan bahwa bisnisnya tidak harus sama seperti Kampung Durian, ya sama-sama wisatanya, tapi komoditasnya bisa macam-macam, bisa beda-beda, ya bisa dalam model yang berbeda-beda, tapi yang jelas target pasarnya itu jelas, ya, dan dengan ketekunan, dengan tidak menyerah, dan dengan keseriusan, kefokusan, ya, dan akhirnya Mas Hartono dan teman-teman di Kampung Durian mengalami keberhasilan yang luar biasa hari ini. Baik pemirsa, terus tetap ikuti acara Inspirasi Sukses bersama Jember 1 TV, dan acara ini didukung penuh oleh Asa Dreamland, perumahan di tengah perkotaan, di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri.
Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM.